Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari, Gubuk Tua, part 9 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video. Oke? Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh, kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Rick, Rick, Rick. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat, matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin aku, Rick. Pulanglah, katanya. Saat kemudian kedua matanya terkatup, aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis, rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda, aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu, aku sepertinya berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya, aku mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, aku tancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh, aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul. Sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya aku tersenyum bahagia, tampaknya ada seorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak, tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu laki-laki gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu, dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulau Sari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kudekati dengan perlahan, dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapanya.
Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada, tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya menjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung, kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah, benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk, masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Kau harus mati, teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang, cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari, Gubuk Tua part 9 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, dadah.